Shalom, bersama saya kita belajar bersama-sama lagi Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, saya berharap Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat walafiat. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah mulut kami senantiasa mengagungkan Engkau. Mulut kami senantiasa mengatakan terima kasih dan kami mau bersyukur kepada Tuhan karena Engkau baik setiap saat dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ada penyertaan, ada perlindungan, ada pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, tenangkan teduhkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh belajar akan firman-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih supaya kami boleh menghidupi hidup kami dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama belajar tentang kesepian. Kesepian itu dialami oleh semua orang, baik anak kecil, muda, maupun yang lanjut usia. Ya. Dan pada pagi hari ini saya memberikan judul yaitu kesepian. Dan kembali kita membahas tentang lanjut usia yang kesepian. Saya menulis dua kali saya menulis tentang lansia yang kesepian ya, 2 kali. Di dalam sebuah pendidikan saya yang sudah saya selesaikan, saya melihat bahwa banyak lansia yang merasa kesepian. Dan kesepian itu menjadikan momok dalam kehidupan para lansia. Ya. Mereka merasa anaknya tidak peduli lagi, gak dihiraukan. Menjadi sedih, menjadi murung, seolah-olah dia disingkirkan dari kehidupan keluarga, anak cucu menantu. Tetapi sesungguhnya saya percaya putra-putri Bapak Ibu Saudara sekalian adalah putra-putri yang takut akan Tuhan. Pasti mereka peduli keberadaan kita yang sudah lanjut usia. Pasti mereka masih sayang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya kesibukan mereka lah yang menjadikan mereka waktunya jadi sempit. Waktunya tidak banyak lagi untuk berkumpul dengan kita, bersendaguro, minum teh bersama-sama, makan pisang goreng bersama-sama sambil bercerita. Mungkin itu yang waktunya tidak bisa lama lagi, yang menjadikan kita sebagai orang yang sudah umur merasa kita tersisih. Ya, tetapi sesungguhnya putra-putri Bapak Ibu Saudara sekalian tetap kasihnya, cintanya, sayangnya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tetap itu ukurannya tetap sama, ya Bapak Ibu. Hanya waktulah yang membuat mereka agak sedikit untuk bertemu terbatas. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, di awal tadi saya katakan kalau kita merasa kesepian, apalagi seorang lansia merasa kesepian, dia akan merasa bahwa hidupnya gak berarti lagi. Karena gak ada lagi yang peduli, gak ada yang care, gak ada yang mau tahu tentang hidupnya. Nah, paradigma itulah yang dimiliki oleh para lansia. Ya. Sesungguhnya di mana kita ada di suatu perkumpulan gereja, ya, ada kegiatan, kita bisa melibatkan diri kita dengan kegiatan-kegiatan di gereja untuk mengisi kekosongan waktu. Ya. Saya juga pernah lihat, biasanya seseorang yang mau pensiun itu ada beberapa orang mengatakan, wah stres dia. Karena dari yang banyaknya aktivitas, tiba-tiba gak banyak aktivitas, ya menjadi boring. Lalu dia membuat aktivitas, dia mulai berkebun,
yang berkebun, dia suka menanam. Yang kaum wanita mungkin bisa menyulam, yang hobi masak bisa memasak. Mereka mulai mengisi kekosongan waktu itu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya. Nah, dengan mengisinya kekosongan waktu itu sehingga dia tidak merasa lagi kesepian atau tidak merasa hidupnya tidak berguna lagi. Karena kan diisi dengan hal-hal yang positif. Masak buat cucu, ya. Menanam cabai nanti dibagi-bagikan dengan tetangga sekitar. Hidupnya sudah menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10 mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku, kata Raja Daud. Kalau Raja Daud saja mengungkapkan perasaannya, ayahku, ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan tetap memperdulikan. Begitu juga dengan kita yang sudah tidak muda lagi. Tuhan tetap perdulikan kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lihat, kita masih ingat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiran kita yang menjadi segala kekhawatiran kita. Di dalam usia yang tidak muda lagi pasti banyak sekali. Kalau kita pikiri kita menjadi stres, kita menjadi kacau pikiran kita. Serahkan saja, nih Tuhan bagianmu. Aku khawatir ini, khawatir itu. Bagian Tuhan lah, karena aku gak bisa lagi. Ada seseorang mengatakan, kamu memang nasihati gampang, kamu memang bicara gampang, tapi yang melakukan itu loh susah. Ya, saya bilang. Tapi bukankah setiap kita ini punya takaran masalah yang berbeda-beda? Nah, muda, yang sudah lanjut usia, ya. Tetapi kalau Tuhan mengatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, why not kita tidak mau serahkan itu? Kita tetap pegang terus, kita pikul terus. Amin Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Kita buka di dalam Ibrani 13 ayat yang ke 5b Bapak Ibu, puji Tuhan. Dikatakan begini, kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow, janji Tuhan yang menguatkan kita, yang menyemangati kita, bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali tinggalkan kita, apapun kondisi kita, berapapun usia kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita yang sudah lanjut usia merasa kesepian, merasa hidup kita gak berguna, merasa hidup kita ini gak berguna bagi keluarga, bagi komunitas kita di gereja mungkin. Tidak ada alasan. Kalau kita ada di suatu komunitas di gereja, Bapak Ibu bisa melakukan kunjungan, memberikan kabar, bertanya satu sama lain, saling menguatkan tentang keadaan masing-masing kita. Sekali-kali kita boleh jogging bersama, sekali-kali kita boleh ngeteh bersama. Amin Bapak Ibu ya. Sekali-kali kita boleh refreshing, jalan kemana-mana bersama-sama. Sementara kita tinggalkan dulu ini kegiatan kita, rutinitas kita nongkrong bareng. Itu kan mengisi waktu. Ada banyak ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hobinya apa? Kita mau kembangkan hobi itu supaya kita tidak merasa kesepian. Dan saya percaya ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu janjinya. Sekali-kali siapapun tinggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah sekali-kali tinggalkan kita. Wow, itulah hiburan kita yang paling menyegarkan jiwa kita, saat Tuhan tidak pernah sekali-kali tinggalkan kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita yang sudah lanjut usia merasa kesepian. Amin. Kita libatkan diri kita kepada kegiatan-kegiatan yang positif di gereja, di masyarakat, bagi keluarga. Apapun yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Biarlah kita belajar bersama-sama, termasuk saya juga, untuk mengisi hari-hari kita isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna. Sehingga
Tidak ada di dalam pikiran kita bahwa hidup kita tidak berarti lagi. Sehingga tidak ada dalam pikiran kita bahwa hidup kita ini dikucilkan dari keluarga dan tidak diperdulikan orang lain. Tapi Yesus senantiasa pedulikan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Bapa yang baik, Engkau sahabat yang setia. Engkau pasti peduli dalam kehidupan kami. Engkau pasti memperhatikan kami. Dan kami mau belajar di dalam usia kami yang tidak muda lagi, kami mau lebih melekat. Kami mau lebih erat. Dan kami mau memperdaya gunakan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih supaya hidup kami tidak menjadi sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang lansia tetap semangat di dalam Tuhan. Amin.